Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rafiul Muiska dengan NIM 60200121003 dari kelas A Pemrograman Mobile. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan terkait dengan tugas pemrograman mobile, yaitu Introduction to Dart atau pengenalan Dart. Nah, di sini ada beberapa konten yang akan dijelaskan. Yang pertama itu mengenai pengenalan main function dari Dart. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu Dart. Jadi Dart atau bahasa pemrograman Dart ini adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Nah, Dart ini dirancang untuk membuat atau membangun suatu aplikasi seperti web, mobile, bahkan desktop dengan kinerja yang tinggi. Nah, salah satu penggunaannya itu pada framework Flutter, sebuah framework UI untuk perancangan mobile atau aplikasi mobile. Nah, ini dikembangkan juga oleh Google. Nah, Dart ini merupakan bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh banyak pengembang dengan sintaks yang mirip dengan beberapa bahasa pemrograman populer seperti Java, JavaScript, dan C atau C++. Nah, langsung saja pada konten yang pertama ini mengenai Hello World. Nah, ini sebenarnya adalah pengenalan main function pada Dart atau fungsi utama pada Dart. Nah, karena pada dasarnya setiap program itu memiliki titik awal di mana eksekusi program dimulai, yang di dalam dunia pemrograman ini disebut sebagai main function. Nah, di dalam konteks main function itu karena main function ini adalah suatu titik awal eksekusi program dan tidak perlu mengembalikan nilai khusus, maka seringkali tipe pengembaliannya itu diatur sebagai void. Nah, sama seperti yang ditunjukkan pada script ini, bahwa main function dari Dart itu strukturnya seperti ini. Selanjutnya saya akan praktekkan di sini try Dart atau Dartpad. Langsung saja klik, kemudian di sini setelah terbuka kita bisa mencoba untuk menjalankan script atau kode tersebut. Nah, di sini ada struktur atau main function terdiri dari void, ada kata yang mendefinisikan suatu fungsi, yaitu fungsi main atau main function, dan diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian ini adalah statement atau sesuatu yang akan ditampilkan. Baik, ketika di run, di sini nantinya akan memunculkan output berupa hello world. Nah, ini. Jadi struktur utamanya dari bahasa pemrograman Dart itu seperti ini. Atau main function dari Dart terdiri dari void main. Kemudian yang konten yang selanjutnya mengenai variabel. Nah, tentunya variabel ini sama seperti konsep daripada bahasa pemrograman lain, yaitu digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk menyimpan suatu nilai atau sebuah nilai. Nah, di dalam Dart sendiri ini seperti yang akan saya jelaskan, bahwa bahasa pemrograman Dart ini merupakan bahasa pemrograman yang static type. Artinya setiap variabel ini harus memiliki tipe data yang dideklarasikan. Namun Dart ini juga mendukung inferensi type, yang artinya ini memungkinkan untuk kita sebagai pengembang mendeklarasikan suatu variabel tanpa menentukan tipe datanya di awal. Nah, tipe data variabel ini ditentukan secara otomatis oleh nilai awal yang kita berikan ke variabel tersebut, seperti yang terlihat pada kode atau shortcut ini dengan menggunakan kata kunci var. Nah, langsung saja saya akan praktekkan. Nah, ketika di sini akan di run, ini ternyata muncul suatu pesan kesalahan. Mengapa demikian? Karena seperti yang dijelaskan tadi, setiap
bahasa pemrograman termasuk Dart ini membutuhkan fungsi utama untuk menjalankan program. Nah, sementara di sini kita tidak mencantumkan fungsi utamanya atau kita tidak mendefinisikan fungsi utamanya. Maka dari itu saya telah memodifikasi kode tersebut dengan menambahkan fungsi utama dan beberapa kode untuk menampilkan ini. Kemudian saya ganti. Nah, setelah di sini kita definisikan fungsi utamanya, kita run, saya run, dan di sini muncul beberapa output sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu terkait dengan variable name. Nah, ini adalah variable name yang didefinisikan dengan kalau dilihat dari nilainya ini merupakan variabel dengan tipe data yaitu string. Kemudian di sini ada variabel year. Ini adalah variabel yang memiliki tipe data integer karena di sini nilainya berupa angka yang berupa angka integer. Kemudian di sini terdapat variabel antena diameter. Ini merupakan variabel dengan tipe data float. Karena nilainya berupa bilangan-bilangan desimal seperti ini 3,7. Kemudian pada variabel flyby objects di sini adalah variabel yang memiliki tipe data list string. Nah, pada bahasa pemrograman Dart terdapat tipe data yang namanya list string atau daftar string. Nah, di sini ada daftar string yang didefinisikan. Kemudian pada variabel image ini adalah variabel yang memiliki tipe data map string atau tipe data string yang dinamis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilainya ini berupa tag, URL dan sebagainya. Nah, di sini menarik karena ketika kita jalankan di Dartpad seharusnya gambar atau alamat atau link yang kita cantumkan di sini tampil sesuai dengan gambar yang akan dicantumkan. Namun di Dartpad ini kita hanya dapat mencetak URL gambar, tapi tidak dapat menampilkan gambar itu sendiri. Nah, dengan menggunakan var, menggunakan keyword var, kita tidak perlu secara eksplisit untuk menentukan tipe data dari suatu variabel. Nah, dari Dart secara otomatis ini akan menentukan tipe data berdasarkan nilai yang diberikan saat inisialisasi variabel. Nah, terkait dengan konsep variabel, selain daripada konsep dengan menggunakan keyword var, di dalam Dart sendiri juga mempunyai 4 konsep variabel secara khusus yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan null safety. Nah, null safety ini Dart menyediakan fitur atau variabel dengan null safety, yaitu untuk mencegah kesalahan yang terkait dengan nilai nol atau nilai yang kosong. Nah, di saat mendeklarasikan variabel, kita dapat menentukan apakah variabel tersebut bisa diisi dengan nilai nol atau tidak. Kemudian ada tipe variabel yang selanjutnya yang dikenal dengan sebutan default value. Nah, kita dapat memberikan nilai default kepada suatu variabel. Nah, jika nilainya tidak diberikan oleh pengguna, maka nilai default tersebut akan digunakan. Kemudian ada yang dinamakan dengan konsep let variables. Nah, variabel let ini adalah variabel yang nilainya dapat diinisialisasi nanti atau kita tentukan nanti. Kemudian bahkan setelah program dimulai. Nah, ini memungkinkan kita untuk menunda inisialisasi variabel hingga diperlukan. Kemudian ada yang terakhir yaitu final dan cons. Nah, variabel final memiliki nilai yang tetap dan tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Begitupun dengan variabel cons juga memiliki nilai yang tetap, tetapi nilainya harus diketahui saat kompilasi dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian
Setelah penjelasan variabel, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan control flow statement. Nah, apa sih yang dimaksud dengan control flow statement ini? Jadi control flow statement ini pada bahasa pemrograman Dart ini digunakan untuk mengontrol atau mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini adalah penjelasan dan contoh dari script yang menampilkan terkait dengan control flow statement. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan script ini di Dartpad. Langsung saja. Nah, di sini muncul beberapa pesan kesalahan. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi kita belum mendefinisikan pada script ini hanya didefinisikan control flow-nya, namun tidak terdapat main function. Lagi-lagi kita harus memasukkan main function. Maka dari itu saya memiliki saya telah memodifikasi script tersebut dengan memasukkan yang namanya main function, yaitu void main. Nah, sini saya akan mencoba paste kode yang telah saya modifikasi sebelumnya. Ketika dijalankan, maka sudah tidak terdapat lagi pesan kesalahan dan akan muncul beberapa output sesuai dengan apa yang menjadi control flow statement kita di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis control flow statement. Yang pertama ada if dan atau if else. Nah, ini statement if ini digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan jika kondisi tersebut benar atau true, maka blok kode yang ada di dalamnya ini akan dieksekusi. Namun ternyata tidak. Jika tidak, maka blok kode di dalam else if ini akan dieksekusi. Nah, di dalam contoh yang diberikan ini menjelaskan bahwa jika year lebih besar atau sama dengan 2001, ini akan dicetak suatu output yang bernama 21 ST Century. Namun jika tidak tapi lebih besar atau sama dengan 1901, artinya jika tahunnya atau year ini lebih besar atau sama dengan 1901, maka akan ditampilkan output berupa 20 tahun Century. Nah, di sini terdapat output 20 TH Century. Nah, kemudian yang kedua, control flow statement. Yang kedua itu ada yang dinamakan dengan for. Nah, for atau for in. Nah, for ini adalah suatu statement yang digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan melalui elemen-elemen dalam suatu list atau kode kode yang dikoleksi, dan setiap elemen dalam Flappy Objects ini akan dicetak satu persatu. Kemudian di sini terdapat control flow yang dinamakan dengan for loop atau pengulangan for. Nah, for loop ini adalah suatu statement yang digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan yang berulang selama suatu kondisi terpenuhi. Nah, di dalam contoh ini mount akan diinisialisasi. Variabel mount ini akan diinisialisasi dengan angka 1. Terlebih dahulu diinisialisasi dengan angka 1. Kemudian program akan mencetak nilai mount ini dari angka 1 hingga lebih kecil dari 12 dan sama dengan 12. Nah, jika angka dari mount ini sudah sama dengan 12, maka program akan berhenti untuk meliterasi atau melakukan perulangan, kemudian akan mencetak hasilnya. Dan yang terakhir ada
Ada control flow statement yang dinamakan dengan while atau while loop. Nah, statement while loop ini digunakan untuk melakukan literasi atau pengulangan yang berulang selama suatu kondisi terpenuhi. Nah, dengan menggunakan control flow statement, program dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, melakukan literasi atau pengulangan melalui list atau koleksi, serta melakukan literasi berulang selama suatu kondisi terpenuhi. Mungkin itu yang terkait dengan control flow statement. Selanjutnya di sini terdapat penjelasan mengenai function. Nah, function atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai fungsi atau biasa juga disebut dengan method atau bahasa lain dari function adalah method. Nah, ini konsepnya sama dengan bahasa pemrograman lain, yaitu suatu blok kode yang kita dapat panggil untuk menjalankan suatu task atau tugas tertentu. Nah, function ini dapat memiliki argumen sebagai input dan melakukan operasi tertentu serta mengembalikan nilai jika diperlukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjalankan script ini pada Dartpad. Kedua script ini pada Dartpad. Namun sebelum itu, bahwa script ini lagi-lagi tidak hanya terdiri dari function dan di sini tidak terdapat main function. Jadi sudah seharusnya sebelum menjalankan script ini dicantumkan terlebih dahulu main functionnya. Nah, di sini saya telah memodifikasi juga script yang sama, namun saya tambahkan script untuk menampilkan fungsi-fungsi yang didefinisikan. Di sini saya akan mencoba di Dartpad, kemudian dijalankan. Nah, di sini terdapat dua jenis fungsi. Yang pertama ini fungsi yang bernama Fibonacci, fungsi Fibonacci. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang menghitung nilai deret Fibonacci ke n, atau fungsi ini menerima satu argumen yang bertipe integer yang menentukan urutan angka dalam deret Fibonacci yang ingin dihitung. Nah, fungsi ini menggunakan rekursi untuk menghitung nilai deret Fibonacci dengan rumus Fibonacci. Jika n sama dengan 0 atau 1, jika n sama dengan 0 atau 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai n. Nah, ini adalah implementasi yang sederhana dan tidak efisien dari deret Fibonacci karena menghasilkan banyak pemanggilan rekursif yang sama. Nah, pada output yang ditampilkan ini merupakan contoh pemanggilan fungsi Fibonacci yang ke-20 yang akan menghitung nilai deret Fibonacci ke-20. Nah, ini adalah output dari fungsi Fibonacci yang ditampilkan. Kemudian yang kedua ini adalah fungsi yang bernama dengan fungsi lambda, atau ini adalah penggunaan fungsi lambda. Nah, apa itu fungsi lambda? Nah, fungsi lambda ini fungsinya itu sebagai anonymous function. Nah, di sini fungsi lambda ini digunakan dalam metode where. Di sini ada fungsi lambda ini digunakan dalam metode where. Metode where ini untuk mencari elemen-elemen dalam list flyby objects, mencari elemen-elemen yang ada dalam flyby objects yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini fungsinya untuk mencari yang mengandung kata turn atau turning. Nah, fungsi lambda ini hanya memiliki satu pernyataan yang melakukan pengecekan dengan metode contains. Nah, kemudian hasilnya ini akan diteruskan ke for each yang memanggil fungsi print.
Nah, pada setiap elemen yang memenuhi kondisi tersebut. Maka di sini terdapat kata turn dan turning yang dihasilkan dari pemanggilan fungsi lambda atau fungsi atau anonymous function. Selanjutnya, mungkin ini yang juga yang termasuk penting, namun juga ini menjadi sesuatu yang biasa diabaikan. Ini adalah comments. Nah, apa sih itu comments di dalam bahasa pemrograman Dart? Nah, ini tujuannya biasa digunakan sebagai untuk membuat suatu dokumentasi. Nah, komen ini tidak akan ditampilkan sebagai output, namun ini akan membantu seorang developer untuk memberikan definisi-definisi dari setiap kode yang dibuat. Nah, di dalam bahasa pemrograman Dart ada 3 jenis komen atau komentar. Yang pertama ada komentar single line atau komentar satu baris, yang seperti ini yang dimulai dengan tanda slash dua kali. Nah, komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau catatan singkat pada suatu baris kode. Nah, kemudian yang kedua ada komentar untuk dokumentasi atau documentation comments. Nah, di sini dimulai dengan slash 3 slash. Nah, ini fungsinya untuk mendokumentasikan suatu library, kelas, dan anggota-anggotanya, kelas dan anggotanya. Nah, komentar dokumentasi ini memiliki format khusus yang dapat diproses seperti IDE dan Dartdoc. Kemudian yang terakhir terdapat jenis komentar multiline atau multiline comments, komentar multibaris. Ini diawali dengan slash tanda bintang, kemudian diakhiri dengan tanda bintang slash. Nah, ini fungsinya untuk memberikan suatu komentar yang mencakup beberapa baris dan digunakan untuk memberikan penjelasan lebih rinci dan atau untuk menonaktifkan sebagian kode. Nah, jika ini dicoba di Dartpad, maka ini tidak akan memunculkan output ketika di run, karena memang komentar itu tidak dimunculkan dalam bentuk output. Kemudian yang selanjutnya ada import. Nah, apa sih itu imports? Nah, import ini dalam bahasa pemrograman Dart digunakan untuk mengakses API yang didefinisikan pada library-library atau pustaka-pustaka lain. Nah, ini memungkinkan developer atau pengembang untuk menggunakan fungsionalitas atau fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh library yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa jenis import yang ditampilkan. Ada import Dart Math. Ini adalah contoh import dari library standar Dart. Nah, dalam kasus ini kode ini mengimpor pustaka dari Math yang memberikan akses ke fungsi matematika seperti SQRT dan SIN, fungsi SIN. Kemudian di sini ada import package test Dart. Nah, ini adalah contoh import dari sebuah pustaka eksternal atau library eksternal yang diunduh menggunakan Dart Package Manager atau PUB. Dalam hal ini, pustaka yang diimpor adalah test. Jadi yang diimpor ini adalah pustaka test yang umumnya digunakan untuk menulis dan menjalankan tes dalam proyek Dart. Dan yang terakhir ini adalah contoh importing files. Ini adalah contoh import Dart dari file yang ada di dalam proyek itu sendiri. Ketika kita menggunakan kode editor, maka kita dapat mengimport dari file yang mungkin bisa digunakan di kode editor yang seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan Dartpad, maka ini tidak dapat dilakukan. Mengapa import ini penting? Karena dengan menggunakan import ini, pengembang atau pengguna ini dapat mengakses fungsi-fungsi yang didefinisikan dalam suatu library
baik itu library standar, library eksternal yang diunduh ataupun file-file yang terdapat dalam proyek kita sendiri. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan script ini pada Dartpad. Namun di sini karena terdapat beberapa hal yang tidak bisa diimport karena keterbatasan saya menggunakan Dartpad. Nah, jadi di sini saya telah memodifikasi mencoba untuk mengimport library untuk library standar dari Dart, yaitu import Dartmath untuk mengoperasikan fungsi-fungsi matematika. Nah, ketika di run, sini sebelumnya telah diimport Dartmath, kemudian di sini digunakanlah fungsi sgrty atau menggunakan untuk mengetahui akar kuadrat dari suatu angka. Nah, mungkin itu adalah contoh penggunaan dari import. Kemudian selanjutnya saya melangkah pada penjelasan mengenai kelas. Nah, kelas ini sebenarnya konsepnya itu pada bahasa pemrograman lain seperti PHP dan sebagainya ini sama di bahasa pemrograman Dart, yaitu sebagai blueprint atau kalau diistilahkan ini sebagai suatu cetakan untuk menciptakan suatu objek atau blueprint dari suatu objek. Nah, di dalam kelas kita dapat mendefinisikan properti atau variabel dan metode atau function yang terkait dengan objek yang akan kita buat berdasarkan blueprint tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan script ini pada Dartpad. Nah, script ini telah saya modifikasi sebelumnya agar bisa dijalankan pada Dartpad. Kemudian saya coba untuk jalankan di Dartpad. Kita klik run. Kemudian sembari saya menjalankan atau running program, sini saya akan menjelaskan bahwa pada script ini terdapat kelas yang bernama spacecraft. Nah, terdapat kelas yang bernama spacecraft. Nah, kelas ini memiliki 3 properti, yaitu name yang bertipe string, kemudian launch date yang bertipe datetime, kemudian launch year yang bertipe integer. Ya, yang ini. Dan properti launch year ini didefinisikan sebagai getter, yang berarti nilainya tidak dapat diubah secara langsung tetapi dapat diambil atau diakses. Nah, kemudian terdapat 2 constructor. Yang pertama yaitu terdapat 2 konstruktor dalam kelas spacecraft. Yang pertama ada constructor default spacecraft. Di sini yang menginisialisasi objek dengan memberikan nilai pada property name dan launch date, dan di sini terdapat constructor yang bernama onLaunched yang menerima hanya satu parameter name dan meneruskannya ke constructor default dengan memberikan nilai 0 pada launch date. Jadi di sini terdapat constructor default dan satu constructor lainnya. Kemudian selain itu terdapat sebuah method atau function
yang bernama describe, metode atau function yang bernama describe. Ini adalah sebuah metode atau function yang mencetak suatu informasi tentang objek objek spacecraft, termasuk nama, tanggal, tanggal peluncuran atau launch date dan tahun peluncuran jika ini disediakan atau launch year. Metode atau fungsi ini menggunakan string interpolation untuk memasukkan nilai variabel ke dalam string literals. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan kelas spacecraft, yaitu dalam contoh ini pertama-tama objek Voyager dibuat menggunakan constructor default dengan memberikan nama Voyager I. Dengan memberikan nama Voyager I dan dibuat menggunakan constructor default dengan memberikan nama Voyager I dan tanggal peluncuran itu 5 September tahun 1997. Kemudian metode describe atau fungsi describe yang ini dipanggil untuk mencetak informasi tentang objek tersebut. Kemudian objek yang kedua Voyager 3. Ini objek yang kedua bernama Voyager 3. Ini dibuat menggunakan constructor bernama unlaunched. Yang menggunakan constructor bernama unlaunched yang hanya memerlukan nama Voyager 3 atau 3 tanpa tanggal peluncuran atau launch year. Masuknya launch date atau tanggal peluncuran. Kemudian ini menggunakan metode atau function describe, dipanggil lagi untuk objek Voyager 3. Maka outputnya akan muncul seperti ini. Mungkin ini adalah sesi pertama yang saya jelaskan terkait dengan introduction Dart. Selanjutnya untuk penjelasan materi-materi yang tersisa yaitu enums, inheritance, mixin, interface, abstract dan class, dan asynchronous dan exception ini akan saya jelaskan di part 2 atau video yang selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.